Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak bagaimana kabarnya, Syukur. Bu? Alhamdulillah baik, Pak. Nah, Sejauh ini alhamdulillah ya. alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah, semoga pada pertemuan kali ini kita diberi kesehatan oleh Allah dalam melakukan proses coaching pada sore yang berbahagia ini. Nah, bagaimana keadaannya di sekolah, Bu? Alhamdulillah keadaan di sekolah juga baik, Pak. Cuman saya mungkin ada sedikit keresahan yang ingin saya utarakan, Pak. Di mana mungkin keresahannya itu pada persiapan pembelajaran untuk semester genap ke depan, Pak. Di mana mungkin kalau semester ini pembelajarannya ya seperti itu saja. Kemudian saya ingin menemukan ide-ide baru pada semester yang genap yang akan datang. Oke, jadi pada pertemuan coaching sore hari ini, tujuan dari coaching untuk sore hari ini kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan, Bu? Saya ingin menemukan suatu hal yang baru atau ide-ide baru dalam pembelajaran. Nah, yang seperti saya ceritakan tadi, mungkin dalam pembelajaran sebelumnya kita hanya sekedar masuk, menjelaskan, kemudian memberikan tugas, ya kemudian keluar. Pada kali ini keberhasilannya itu saya ingin menemukan ide-ide baru pada pembelajaran selanjutnya, Pak. Tidak hanya Oke. pembelajaran yang monoton yang saya bilang tadi, Pak. Nah, oke, semoga Ibu pada kesempatan hari ini, coaching hari ini, Ibu dapat menemukan ide-ide yang baru dalam pembelajaran untuk semester ke depan, Bu ya. Nah, kira-kira apa kesempatan atau kekuatan dari Ibu untuk melaksanakan pembelajaran yang misalnya yang lebih baik, Bu? Nah, pada kesempatan ini, pada kesempatan yang dimiliki sekarang mungkin saya, Pak, ingin menerapkan suatu model di mana anak itu aktif, cenderung aktif daripada yang kemarin mungkin pasif, tidak berani menanyakan atau bertanya tentang materi pembelajaran yang belum paham, kemudian masalah kendala-kendala dalam pembelajaran. Kemudian pada kesempatan ini saya ingin siswa tersebut lebih aktif dalam bertanya, Pak, Ya, mengemukakan pendapat masalah pembelajaran atau kendala-kendala dalam pembelajaran. jadi kesempatan yang ingin Ibu dapatkan pada hari ini yaitu Ibu ingin menerapkan suatu model-model yang baru ya, sehingga siswa Iya. di sini bisa lebih aktif dalam melaksanakan pembelajaran ya. Nah, kira-kira dari level 1 sampai 10, bagaimana posisi Ibu sekarang ini dalam melaksanakan pembelajaran yang bisa lebih baik ke depannya, Bu? Mungkin posisi saya sekarang, Pak, ya, posisi saya sekarang mungkin bisa dikatakan posisi pada skala 7. Mungkin yang ingin saya tingkatkan ke depannya ke 9, Pak. Bisa juga saya tingkatkan lagi dengan nilai maksimal kalau bisa 10, Pak. Ya, alhamdulillah, moga-moga ya dari tingkatan 7 ini bisa naik ke 10, Bu Siti ya. Luar Ya, biasa Bu Siti, amin. tekadnya lebih baik ya. Nah, untuk selanjutnya Bu Siti ya, bagaimana kekuatan Ibu untuk mencapai tujuan yang Ibu harapkan, Bu, Nah, dalam pembelajaran, Bu? baik, Pak. Kekuatan untuk mencapai tujuan yang dimaksud, yaitu dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, Pak, dengan model PBL. Di mana pada model PBL ini kan project berbasis learning, di mana memberikan masalah kepada siswa, kemudian siswa tersebut memecahkan masalahnya. Pada pembelajaran diferensiasi ini kan ada yang diferensiasi konten, proses, dan produk. Pada kali ini saya membuat kelompok yang heterogen, di mana pada kelompok heterogen ini bercampur kemampuan belajar siswanya, ada yang pandai, ada yang kurang. Kemudian pada kelompok ini nanti mungkin bisa saya terapkan pada pelajaran IPAS, yaitu dengan materi magnet. Pada pelajaran magnet ini nanti akan saya bagikan LKPD, di mana LKPD ini ada juga praktikumnya di situ. Kemudian pada tahap praktikumnya itu nanti ada langkah-langkah untuk menggambar sifat-sifat dari magnet ini. Jadi ada siswa yang kurang bisa, jadi bisa diambil alihkan untuk menggambar. Kemudian ada yang siswa yang vokal, nanti pas waktu presentasi dia yang akan mempresentasikannya. Kemudian semua terbagi tugasnya masing-masing, Pak. Itu yang saya rencanakan seperti itu, Pak, untuk kekuatan Baik, mencapai tujuannya, Pak.
Bagus sekali ya, rencana Ibu, kekuatan yang bisa Ibu ambil untuk melaksanakan pembelajaran, misalnya pembelajaran diferensiasi tadi ya. Nah, untuk selanjutnya Bu, bagaimana kemungkinan Ibu yang bisa Ibu ambil dari proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan nantinya Bu? Bagaimana Pak Syukur? Bagaimana kemungkinan yang bisa Ibu ambil Wah. dalam ataupun peluang-peluang yang bisa Ibu lakukan sehingga proses tadi misalnya pembelajaran diferensiasi ini bisa berjalan dengan baik ataupun pembelajaran-pembelajaran yang menerapkan cara-cara yang lain bisa berjalan dengan bagus, Bu. Nah, peluang di sini maksudnya Peluang. peluang yang dimunculkan oleh peserta didik, Bapak ya. Iya, iya. Jadi dengan menerapkan diferensiasi konten, proses, produk, dalam menjawab mungkin nanti waktu menjawabnya tidak hanya dengan keterampilan lisan, bisa juga dengan tulisan yaitu berupa gambar, kemudian bisa juga mereka menampilkan dalam bentuk mind mapping, kemudian dengan hal tersebut jadi cara berpikir kritisnya siswa itu jauh lebih meningkat, Pak. Ya bagus sekali Bu ya kemungkinannya, peluang-peluang yang bisa Ibu dapatkan ya. Nah, kira-kira dalam menerapkan dari pembelajaran diferensiasi dengan model PBL, dengan mengelompokkan siswa-siswa dalam kelompok heterogen, kira-kira ada hambatan-hambatan yang menghalangi Ibu dalam melaksanakan pembelajaran seperti itu, Bu? Dan bagaimana solusi-solusi yang bisa Ibu kembangkan dalam mengatasi hambatan tersebut, Bu? Nah, adapun yang pastinya pasti ada hambatan setiap prosesnya, Pak. Nah, hambatan yang saya dapatkan yang menghalangi saya di sini yaitu yang pertama, fasilitas atau sarana seperti proyektor itu kurang, Pak, di sekolah. Di mana mungkin kemarin ada kecolongan atau maling diambil proyektornya. Jadi sehingga yang tersisa cuma 2. Nah, sedangkan di sekolah kami itu ada 24 kelas, Pak. Jadi proyektornya itu berkurang. Kemudian hambatan yang kedua itu ada siswa yang kurang lancar membacanya, Pak. Itu yang menjadi hambatan saya, Pak, dalam proses ini. Oh ya, banyak sekali, cukup banyak juga hambatannya Bu ya dalam melaksanakan pembelajaran yang lebih baik. Nah, di sini kira-kira Bu, ada nggak yang namanya misalnya strategi-strategi dalam mengatasi pembelajaran tersebut ataupun strategi-strategi dalam menerapkan pembelajaran sehingga pembelajaran ini lebih baik ke depannya, Bu? Oh iya Pak, saya tadi Bapak Syukur tadi ada menanyakan solusinya juga Oh, ya? solusinya ya. Iya, heeh. Solusi dari hambatan saya tadi, mungkin ini di akhir tahun Pak, seperti di akhir tahun kan biasa ada rapat rencana kerja. Nah, pada saat rapat rencana kerja ini mungkin saya akan mengusulkan untuk pengadaan proyektor baru. Nah, kemudian apabila pas saya usulkan nanti pengadaannya itu cukup lama, nanti saya mungkin solusinya bisa memindahkan jam pelajaran. Saya akan komunikasikan dengan guru yang misalnya kami ada 2 kelas yang memakai proyektor. Nah, pada jam bersamaan. Nah, nanti kami akan komunikasikan untuk memindahkan jam pelajaran misalnya ke jam kedua atau jam terakhir. Kemudian kalau ada yang kedua ada siswa yang kurang lancar membacanya, kemudian saya sebagai guru mengarahkannya akan memberi bimbingan memberi bimbingan khusus pada jam di luar jam pembelajaran. Kemudian juga akan kan ada saya buat kelompok heterogen tadi. Nah, di dalam kelompok heterogen saya akan meminta kawannya untuk dalam memecahkan masalah yang ada di dalam pembelajaran, Pak. Kemudian kalau strateginya menghadirkan pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan materi. Apabila materi tersebut susah dicerna siswa, mungkin akan saya tayangkan melalui video. Kemudian bisa juga dengan gambar, atau kalau misalnya disesuaikan dengan materi bisa langsung dengan praktikum, saya akan membuat praktikum, membuat kelompok, kemudian mempresentasikannya ke depan. Kemudian strategi lainnya mungkin Pak saya akan menerapkan PSE, pembelajaran sosial emosional di saat kelas kurang kondusif, kemudian mengingatkan kesepakatan kelas dan menerapkan teknik stop, Pak. Ya, bagus sekali ya strategi cara-cara yang Ibu lakukan untuk menerapkan pembelajaran-pembelajaran ini lebih baik ke depannya ya. Jadi solusi-solusi tadi semoga hambatan yang ada ini bisa dapat terlaksana, terambil solusinya dengan baik. Jadi mempunyai solusi dari hambatan misalnya seperti tadi hambatan proyektor ya Bu ya. Nah, baik sekali Bu ya. Nah, bagaimana untuk jangka waktunya apabila pada saat Ibu merancang pembelajaran seperti pembelajaran PSE ataupun pembelajaran diferensiasi dengan membuat model-modelnya, Bu? Bagaimana waktu yang dibutuhkan ini? Apakah lama atau memang cepat, Bu?
Nah, saya memperkirakan waktunya Pak, mungkin waktunya 1 sampai dengan 3 minggu Bapak Syukur. Karena kan, untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan materi dan media pembelajarannya juga Pak. Ya, waktunya cukup lama juga waktunya yang dibutuhkan Bu ya. Iya Pak, karena Semoga jangka berdasarkan waktu ini bisa memanage rencana Ibu dalam melaksanakan pembelajaran yang lebih baik ke depannya Bu. Nah, untuk amin. ukuran keberhasilan rencana yang Ibu lakukan ini bagaimana Bu? Seperti apa ukurannya Bu? Keberhasilan yang ingin Ibu capai terhadap pembelajaran yang ingin Ibu lakukan? Nah, ukuran keberhasilan rencana saya ini Pak, mungkin yang pertama, pada modul ajar, mungkin tahapan-tahapannya sudah sesuai dengan, modul ajar semester, kemarin, cuman tinggal saya tambahkan atau saya kombinasikan dengan media pembelajaran yang bervariasi, Pak, yang seperti saya ceritakan tadi dengan, video, gambar, mind mapping, dan lain-lainnya. Kemudian, ukuran keberhasilan lainnya yaitu keaktifan siswa dalam mengemukakan pendapat, Pak. Bertanya tentang materi yang belum dipahami atau kendala-kendala mereka dalam menghadapi pembelajaran, Pak, atau menghadapi kesehariannya di sekolah. Itu mungkin lebih aktif dalam bertanya dan mengemukakan pendapatnya, Pak. Ya, Ibu Siti bagus sekali ya. Nah, sekarang Bu sedikit lagi bagaimana komitmen Ibu untuk menjaga pembelajaran tersebut bisa berjalan dengan lancar dan hasil belajarnya lebih baik lagi Bu? Nah, adapun, komitmen saya, Pak, sesuai dengan, jangka waktu tadi, saya harus bisa menyelesaikan dengan jangka waktu yang telah, saya tentukan tadi, yaitu sekitar 1 sampai dengan 3 minggu. Kemudian, komitmen lainnya yaitu belajar dan terus belajar, Pak, mencari referensi dari berbagai media dan rekan guru yang telah sukses. Misalnya saya kelas 4A dan saya akan menanyakan kepada komunikasi dengan kelas 4B, kelas 4C dan, selanjutnya, Pak. Itu komitmen saya untuk, berkolaborasi juga dengan, rekan sejawat lainnya. Ya, bagus sekali Bu komitmennya ya. Semoga nanti ke depannya lebih baik lagi, guru-guru bisa juga membantu ya, kepala sekolah bisa berkolaborasi dengan Ibu ya jadi ya. Iya iya. Eee, jadi, untuk selanjutnya Bu yang terakhir Bu, bagaimana Bu tindak lanjut dari hasil coaching pada sore yang berbahagia ini Bu? Nah, sesuai dengan, tindak lanjut dari sesi coaching ini sesuai dengan tujuan, pertemuan coaching kita hari ini yaitu Pak menemukan ide-ide baru. Nah setelah, saya menemukan ide-ide baru yang saya ceritakan tadi sama Bapak, kemudian saya susun dalam bentuk modul ajar Pak, dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan PSE. Kemudian menghadirkan pembelajaran yang bervariasi, eee, baru saya terapkan dan saya praktikkan di dalam kelas, kemudian, saya, berbagi kepada rekan sejawat Pak. Itu, tindak lanjut, saya selanjutnya Bapak. Oke, terima kasih Bu ya. Mungkin dengan tindak lanjut ini, Ibu ke depannya bisa menerapkan pembelajaran yang diharapkan, pembelajaran yang bisa berpihak pada murid dan bisa berbagi juga kepada rekan-rekan guru yang lain ya. Saya cuma bisa berdoa Bu, bisa doa Ya semoga terima kasih pembelajaran Pak. yang dilakukan bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantara Bu. Jadi terima kasih untuk kesempatan hari ini Bu ya. Ya terima kasih Assalamualaikum Pak Bu. Syukur telah mencerahkan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.